kita akan coba kaji tentang sihir ini itu. Di masyarakat, terutama masyarakat Jawa, sihir ini disebut dengan berbagai sebutan. Ada yang menyebut dengan tenung, ada yang menyebut dengan santet, kalau memang itu membahayakan, membuat penderitaan, membuat sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tuh. Tapi ada yang disebut dengan lain, seperti guna-guna misalnya, yang kemarin sudah kita bahas itu. Tuh. Oke. Guna-guna itu membuat seseorang yang semula benci menjadi sangat cinta, dan yang semula sangat cinta menjadi sangat membenci. Tapi itu nama saja itu. Sesungguhnya semua itu bagian dari sihir. Apa sihir itu? Secara bahasa adalah kata untuk mengungkapkan sesuatu yang sebab terjadinya samar atau tersembunyi. Itu cara bahasa. Jadi sihir itu satu kejadian yang sebabnya nggak bisa diketahui. Orang itu sakit tapi sebabnya apa kok sakit nggak tahu, nggak ketok. Kadang-kadang didiagnosa itu juga tidak kelihatan. Enggak apa-apa. Lu wetengi lara, wetengi dirongsen, lu gak apa-apa, wetengi bersih. Ya kejadian apapun lah. Maknanya sihir itu adalah kejadian yang samar penyebabnya itu. Tuh. Oleh karena itu waktu sebelum fajar dinamakan sahar, karena pada waktu itu masih gelap. Jadi menjelang subuh itu namanya apa? Sahar, sahur. Ya karena saat itu samar, menjelang terbitnya fajar, samar. Memang di Indonesia ini dibanding dengan beberapa negara di Timur Tengah, Indonesia ini cukup agak malam waktu subuhnya itu. Karena di Indonesia ini mengambil posisi derajat waktu subuh itu adalah 20. Sementara kayak Saudi Arabia itu 16. Maka kemarin Majelis Tarjah itu mengusulkan kepada Kemenak agar Indonesia menetapkan tengah-tengah, tapi belum direspon, yaitu 18. Sehingga mundur kurang lebih 8 menit. Kalau dengan 18 derajat. Kalau 16 derajat ya berarti mundur 16 menit. Makanya sampai kalau di Masjidil Haram atau Masjid Madinah, begitu keluar dari masjid selesai sholat subuh itu biar wis ketok itu bisa. Sudah kelihatan orang itu. Jadi keluar dari masjid itu sudah kelihatan, sudah agak terang gitu loh, enggak gelap betul seperti kita di sini. Kalau di sini keluar dari sholat subuh itu nyawang itu si peteng, gak ketok. Jadi kalau di sini kira-kira keluar dari sholat subuh itu ya kira-kira
jam 5 lebih lah, entah lebih 5 menit apa 10 menit itu loh. Sekitar itu. Nah, kita kan enggak, 4:30 kan sudah keluar kadang-kadang itu. 4:30 lebih 10 itu sudah keluar. Terus kesuwen itu kita balik, galang pasar itu jadi gitu. Oleh karena itu dikatakan sahur samar, karena menjelang seperti itu. Tadi sekali lagi di Indonesia itu dianggap masih agak kemalaman karena mengambil 20 derajat itu. Lintangnya itu mengambil itu. Bujurnya mengambil itu. Hitungannya. Sehingga kapan itu kemarin bulan November itu Majelis Tarjih ketika Munas lalu mengusulkan setelah dilakukan pengecekan beberapa kali, ya kira-kira fajar sodik itu terbitnya sekitar ya pukul berapa itu, ternyata mundur sekitar 8 menit. Jadi kalau sekarang kok mundur apa maju Pak itu Pak? Kalau sekarang subuhnya pukul berapa Pak itu? 10 lebih atau pukul 5 lebih 10 menit, berarti akan lebih siang lagi sedikit. Maju apa mundur Pak gitu itu? Kira-kira pukul 4 lebih 18 menit. Itu mundur itu Pak ya itu ya. Mundur itu namanya itu ya. Mundur apa maju gitu itu Pak? Mundur. Itu mundur. Jadi kira-kira begitu kalau 8 menit itu. Kira-kira. Tapi yang gitu itu ya tidak gampang lah Pak sampean. Dulu ketika masjid-masjid di Indonesia tahun 1910-an itu, 1915-an itu, ya, termasuk masjid-masjid yang ada di kerajaan, kiblatnya itu tidak betul ketika diluruskan itu ya tidak gampang Pak. Itu termasuk perjuangan melalui sebuah proses, perlu sosialisasi yang dipahami oleh masyarakat luas. Apalagi merubah. Tapi kalau sampean melihat di beberapa negara Timur Tengah memang segitu. Maka ada kemudian istilah mengkoreksi waktu subuh di Indonesia. Tapi kalau sampean azan katakan misalnya dengan menggunakan waktu yang diundur itu, okay, sampean begitu azan itu seperti waktu Indonesia, lalu kemudian subuhnya itu menunggu 10 menit, berarti ya sudah sampean sudah mengikuti yang tadi itu. Jadi sesungguhnya ketika sholat subuh itu dilakukan saat itu masih azan gitu loh Pak. Tapi di sini kan enggak, sudah itu. Maka disebut sahur, samar-samar. Sehingga sahur itu disebut di dalam Al-Quran namanya ashar. Dan waktu ashar itu adalah waktu yang terbaik untuk istighfar. Istighfar itu yang terbaik ya dalam waktu sahur itu. Kata Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itulah kamu beristighfar. Maka kalau panjenengan habis sholat tahajud ya istighfar. Supaya istighfar itu punya keutamaan, ya sampean pakai sayyidul istighfar. Kan hafal ya Pak ya? Sayyidul istighfar hafal ya? Lu kok meneng nih? Ibu-ibu hafal ya Bu ya? Lu sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi itu loh. La ilaha illa anta. Hafal ya? Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Duh, hafal dah itu. Sampai hafalkan itu.
Sampai hafalkan itu Sayyidul Istighfar. Dibaca pada saat sahur. Tuh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid mengatakan bahwa sihir itu ialah semua yang samar dan tidak jelas penyebabnya. Kejadian yang samar yang tidak jelas penyebabnya. Itu golek lapo itu gak jelas, gak reru. Biasanya apa-apa itu kan diketahui sebabnya, sehingga kalau mau diobati ya sebabnya itu kan gitu kan. Tuh. Ini enggak jelas. Tapi ada kejadian itu. Sehingga sihir itu sangat halus dan bersifat sangat lembut. Mergo samar, gak ketok jelas. Tuh. Yeah. Menurut Ibnu Qudamah itu punya kitab namanya Al-Mughni. Itu ya itu Al-Mughni itu. Sihir itu ialah mantra-mantra. Mantra itu apa, Pak? Bacaan-bacaan. Ya kayak doa gitu loh. Bacaan-bacaan mantra-mantra itu. Biasanya mantra itu ditulis dalam bahasa Jawa. Nek wong Jawa biasae nek wong Jawa mantra. Oke. Buhul-buhul, ikatan-ikatan. Sesuatu yang diikat, yang di dalamnya terdapat sesuatu yang disyaratkan diikat. Sesuatu itu apa? Macam-macam. Dibungkus, bahasanya begitulah. Ya iso nek barang ya iso beling. Ya iso apa maneh? Silet. Dan lain sebagainya, bukul. Pokoknya apa? Termasuk di dalamnya jambi-jambi, barang-barang. Yang barang-barang itu bisa menyebabkan ABCD. Ya, semacam-macam lah. Yang diikat itu ya bisa lambut, ya, bisa kaca itu, kadang-kadang kaca itu, kaca yang sudah ya dia kecil-kecil itu ya, dijadikan kecil-kecil, semacam-macam lah pokoknya itu. Tuh. Yang memberikan pengaruh pada hati, akal dan badan, sehingga bisa membuat sakit atau bisa membunuh atau bisa memisahkan antara suami istri atau bisa merekatkan antara suami istri atau yang lain-lain. Yang lain-lain itu. Nah, semua ini dilakukan dengan bantuan setan. Bukan dengan kekuatan dirinya sendiri. Meskipun dengan kekuatan dirinya sendiri itu ada yang disebut dengan penyakit ain.
Ain itu mensihir dengan kekuatan mata para penyihir. Makanya ruqyah itu salah satunya kemarin kita bahas dalam rangka untuk mengantisipasi itu. Penyakit ain kemarin itu. Nanti kalau penyakit ain itu ada kajiannya. Ini yang seperti tadi itu. Ya apa? Berarti ada kaitannya dengan setan. Iya. Maka kemudian para ulama menyimpulkan hal yang demikian itu dilakukan, ya, itu dengan adanya kesepakatan antara tukang sihir sama setan itu. Sepakat. Tukang sihir melakukan berbagai macam keharaman, ya, kedzaliman, kesyirikan dengan imbalan, ya, pemberian pertolongan kepada tukang sihir itu, sehingga setan bisa melakukan apa saja yang diminta oleh tukang sihir selama tukang sihir itu juga melaksanakan apa yang diminta oleh setan. Jadi terjadi di sini ini yang namanya kesepakatan antara orang yang mensihir dengan setan. Dia menggunakan tenaga setan. Yang kita bahas itu sihir. Tuh. Nanti bentuk wujudnya banyak, itu macam-macam itu. Ya, meskipun sihir itu ada yang tidak membahayakan pada orang lain, tapi menipu orang lain. Kayak misalkan penglaris, ya itu, penglaris, ya itu bagian dari sihir. Tapi tidak membahayakan, tapi menipu orang. Menipu itu yang barangkali sering disebut masuk kategori syirik khayali. Syirik khayali. Tapi kita akan bahas itu nanti, bahas yang ini yang kaitannya dengan santet itu tadi itu. Jelas membahayakan orang. Ya. Tidak sekedar menipu, tapi membahayakan orang. Kalau yang tadi itu namanya syirik khayali. Wong gak cantik ngono ya, karena dikei iku mau iso kaya copoatik gitu loh. Panganan gak enak gitu, tapi dikei iku mau iso rasane kaya enak. Itu namanya menipu itu. Menipu. Tidak membahayakan secara langsung, tidak membahayakan secara langsung. Sifatnya menghayalkan saja sesuatu yang sesungguhnya tidak baik itu nampak kayak sangat bagus. Panganan itu biasa tapi ketoke kaya enak. Sampai kadang-kadang saya tidak tahu persisnya. Bagi orang yang sangat percaya begitu-begitu itu lalu muncul ungkapan tuku panganan nang kono lho, nek dipangan nang kono enak, nek digo mule iso gak enak. Ngono barang katane. Mbok iku mergo mulute pas nang kono mau kepengin, pas nang omah wis gak ngene ya mbok wae kan kita ndak tahu. Oh itu kan sudah sekian menit itu kan ada perubahan. Tapi ada ungkapan seperti itu bagi orang yang percaya sering mengarah ke sana itu. Karena biasanya kalau ada orang jualnya biasa-biasa ya. Kok pembelinya itu luar biasa, lalu sering ada tuduhan seperti itu. Dan sering itu menjadi isu. Sering menjadi isu. Sering. Ya kemudian dikenal dengan apa, Bu? Penglaris. Itu bisa masuk kategori sihir tapi yang khayali. Khayali. Artinya tidak membahayakan. Ya panganan ya iku tapi gak enak dadi enak ngono ae. Itu. Ya banyak gitu itu. Asalnya gak seneng tadi seneng gitu. Menipu. Tapi kalau asalnya seneng tadi sedih, gak seneng tadi gak seneng kayak suami istri, itu bahaya, namanya cerai. Tuh.
Inilah sekilas tentang apa sesungguhnya sihir. Itu nanti macam-macamnya dibahas di yang kedua itu. Ada ulama yang membagi sihir itu dua. Ada sihir yang berupa jampi itu, batu-batan itu. Tapi ada yang tidak, yang berupa jimat, mantra, buhul tadi itu. Buhul itu apa? Sesuatu yang diikat. Itulah di surat Hasad itu, surat Al-Falaq gitu loh. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan, ya, kejahatannya siapa? Perempuan. Tukang sihir perempuan itu yang menyihir dengan sesuatu yang diikat. Bukhul. Tukang sihir wedok itu. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Terkadang juga tidak hanya itu, wa min syarrin hasidin idza hasad. Kadang-kadang itu digerakkan oleh orang-orang yang memiliki sifat hasad. Itu sihir. Jadi banyak bentuk macamnya nanti, tapi bisa dikelompokkan oleh para ulama nanti dalam belakang nanti ada macam-macamnya sihir. Tapi secara global ada yang mengatakan sihir itu ya itu yang pertama ya mantra, jimat, ya terus buhul. Yang kedua jambi-jambi tadi. Lalu ada lagi yang mengangkat bentuk lain. Ya sihir tadi itu khayal tadi itu. Khayal tadi itu loh Pak. Khayal, sesuatu yang tidak menjadi ya. Itu khayali namanya itu. Tuh. Nanti kita akan banyak bicara sihir yang bersifat buhul, jimat. Jimat kemarin kan sudah kita bahas dalam bahas at-tamimah kemarin itu kan sudah Pak itu ya, jimat sudah itu kemarin itu loh Pak, tamimah itu loh kemarin. Innar ruko wat tamaima syirkun kemarin itu. Sesungguhnya ruko itu ruqyah kemarin sudah. Ruko itu dalam bahasa kita subuk. Maka supaya subuk itu tidak syirik, ada istilah ruqyah syar'iyah. Kemarin kan sudah kita bahas itu loh Pak, itu ya. Kalau tamimah itu tidak ada kelonggaran dari Nabi. Yang ada itu ruqyah yang ada. Sebab tidak apa-apa ruko itu selama tidak syirik. Untuk tidak syirik, maka ruko itu harus bersifat syar'iyah. Kata kemarin. Udah kita bahas itu. Nah, tamimah itu namanya jimat kemarin itu. Jimat itu sesuatu yang digantungkan. Tuh, kemarin sudah kita bahas tamimah itu. Nanti kita akan bahas ini mantra-mantra ini, ikatan-ikatan itu nanti itu. Di dalam Al-Quran tentang sihir ini diterangkan di beberapa ayat, antara lain sampean bisa membuka di surat Al-Baqarah ayat 102 yang seperti yang ada dalam buku, tapi di buku itu tidak lengkap. Sampean buka yang lengkap aja. Surat Al-Baqarah ayat 102. Tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Quran menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi tempo dulu. Ayat-ayat sebelumnya itu ayat-ayat menerangkan beberapa sikap orang-orang Yahudi Bani Israel. Tuh. Salah satu sikap mereka adalah bagaimana mereka merespon
keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja, tapi kerajaannya nggak maju-maju. Dan begitu Pak ya itu ya. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, berikan kami ini ya kekuatan dalam kerajaan ini yang nggak akan ada raja-raja atau kerajaan-kerajaan sesudahku. Lalu diberi Allah kelebihan seperti itu. Angin itu bisa digerakkan oleh Nabi Sulaiman. Angin suruh ke selatan itu loh Pak. Salah. Kata Quran kan begitu kan. Ke barat itu. Nah itu. Oke. Ya termasuk alam ini gitu. Termasuk apa? Burung misalnya begitu. Sehingga Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan alam-alam ini itu. Semut ngerti Nabi Sulaiman itu. Jin termasuk. Tuh. Ya termasuk jin ifrit. Termasuk jin ifrit itu. Padahal jin ifrit itu ketika diterangkan di dalam salah satu hadis termasuk jin sebangsa khonzak, jin yang suka mengganggu orang-orang ketika sholat. Termasuk kalau sampean baca kitab Lu'lu' wal Marjan itu ada hadis tentang bolehnya orang sholat melaknat setan. Yaitu antara lain hadisnya adalah hadis tentang jin ifrit. Tuh. Akhirnya oleh Rasulullah diikat itu. Diikat di salah satu tiang masjid. Sampai seperti itu. Itu sampai buka di kitab Lu'lu' wal Marjan itu ada. Aku tunduk Nabi Sulaiman. Tunduk. Sehingga kerajaannya menjadi terkenal kemudian. Tuh, karena berdoa Nabi Sulaiman itu. Tapi tidak minta seperti itu. Minta yang tidak gitu loh. Tidak akan diberikan kepada siapapun sesudah beliau. Jadi nggak ada kerajaan yang seperti itu lagi gitu. Yang rajanya seperti itu nggak ada lagi. Itu doanya itu loh Pak di Quran kan ada itu. Ada itu. Wattaba'u mereka mengikuti mata telu ya. Apa-apa yang dibaca asyayatinu setan-setan ala mulki Sulaimana pada masa kerajaan Sulaiman. Setan itu mengatakan kepada mereka bahwa saat Nabi Sulaiman ya menjadi raja, Sulaiman itu adalah seorang penyihir. Seorang penyihir itu. Jadi Sulaiman itu mengerjakan sihir. Sudah ada. Dan bahkan sesungguhnya sihir itu ya, jauh sebelum Nabi Sulaiman sudah ada. Zamannya Nabi Musa itu sudah ada. Jauh sebelum itu sudah ada sihir. Jadi memang sihir itu sudah ilmu tua itu. Kayak Allah menguji keimanan manusia ini antara lain dengan itu. Buat ndak itu loh. Untuk mengendalikan keinginannya meraih kehidupan di dunia sehingga tidak perlu ya menggunakan apa yang disebut dengan sihir itu. Diuji.
Wa ma kafaru Sulaimanu. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, tidaklah kafir Sulaiman itu. Artinya Sulaiman itu tidak mengerjakan sihir, bukan penyihir. Tapi setan mengatakan itu penyihir itu penyihir itu. Loh, apa setan memainkan begitu? Loh iya, kadang-kadang kan membisikkan ke dalam hati, telinga kita semua, ini mempengaruhi pikiran kita. Kemarin kan sudah kita bahas tentang Lata Uzza itu dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal, para santrinya, kalau bahasa sekarang para pengikutnya, didatangi oleh setan itu, disuruh membuat patung untuk mengenang dan macam segala lah itu. Jasanya itu di tempat-tempat di mana mereka beraktivitas, suruh buat patung. Nah, saat mereka yang membuat patung ini masih hidup, patung itu belum diberhalakan. Begitu ya ganti generasi berikutnya. Kemarin kan sudah kita bahas itu. Itu riwayat Ibnu Abbas itu kemarin itu. Itu adalah nama-nama orang soleh. Ya, pada zaman itu. Setelah mereka meninggal, lalu para pengikutnya didatangi oleh setan agar setan membuat patung. Saat mereka masih hidup, patung itu belum diberhalakan. Dalam perkembangan generasi berikutnya, lalu patung itu diberhalakan. Kemarin itu. Ini juga begitu, ikut setan dan tekoh. Sulaiman itu tukang sihir. Memang kadang susah ya membedakan sihir dengan apa yang dimiliki Nabi Sulaiman itu. Ya kan susah toh Bu ya itu ya. Dan itu menjadi loh Pak perdebatan sampai sekarang, sesungguhnya kayak apa sih itu. Termasuk cincinnya Nabi Sulaiman barang itu. Apa kalau kita pakai cincin kayak Nabi Sulaiman gitu itu ya itu. Kayak cincinnya Nabi Sulaiman barang gitu itu loh itu kan. Sehingga kemarin zaman akik begitu tren itu ya, iku muncul kembali Nabi Sulaiman itu duwe akik, duwe cincin Nabi Sulaiman itu. Kayak kemudian sampean ya membaca cerita di surat Al-Kahfi itu tentang bagaimana Nabi Musa dengan seseorang yang nggak disebut di situ itu. Siapa namanya, yang kemudian di dalam banyak penafsiran dikenal dengan Nabi Khidir itu. Tapi Khidir apa tidak itu kan nggak disebut di Quran secara jelas. Tapi ada seseorang yang Nabi Musa ingin mengikuti perjalanan beliau sambil berguru. Kan gitu. Syaratnya kan satu, sabar, tidak boleh tanya sebelum diberi penjelasan. Itu lo gak iso, itu tidak boleh tanya. Karena apa? Karena yang dilakukan itu sesungguhnya ya, bukan sesuatu yang dapat dilihat, tapi dibalik yang dilakukan itu sesungguhnya itu. Dia melakukan A, tapi yang dilakukan itu B gitu. Jadi kayak bertentangan. Padahal yang dilakukan itu ya terkadang sifatnya dilihat oleh mata merusak. Misalkan kapal, perahu terus dilubangi gitu, ditenggelamkan. Jadi Pak itu. Seorang anak dibunuh gitu misalnya gitu. Ya apa sih orang anak kok dibunuh? itu misalnya itu. Padahal sesungguhnya bukan karena dia membunuh, ada sesuatu itu yang memang harus dibunuh itu. Dan sesuatu yaitu nggak bisa dipahami. Dan Musa cuma diperintah, pokoknya kamu jangan tanya apa yang saya lakukan. Ternyata selalu bertanya. Pada akhirnya kemudian disampaikan, ini perbedaannya saya dengan kamu gitu.
Sesungguhnya ilmu apa itu? Itu, Pak. Apa sesungguhnya itu? Gini gak dipahami itu kan bisa kemudian menjebak orang kepada kemusyrikan tidak terasa atau begini. Dan itu cerita Quran itu. Quran enggak yang memberikan penjelasan seperti itu. Apalagi Nabi Sulaiman. Sehingga orang saat itu melihat wong Sulaiman itu raja. Oh, sihir. Karena pernah ada sebelumnya adalah Fir'aun zaman Nabi Musa. Tuh. Nah, tetapi kata Al-Qur'an, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tapi yang kafir, yang tukang sihir itu ya setan itu. Sulaiman itu enggak. Ini kesulitan kita pada melihat hal-hal yang aneh pada diri seseorang yang kemudian dikenal dengan wali itu. Karena di masyarakat itu wali itu dianggap memiliki hal-hal yang bersifat keanehan. Ini keaneh itu gak wali. Tuh. Sehingga diyakini apa yang dilakukan meskipun melanggar, sesungguhnya yang dilakukan itu tidak melanggar. Sampai koyok ngono kadang-kadang. Ono wali kok ngombe bir, ngombe whisky, ngene ya. Itu Pak ya. Bagi orang akan mengatakan begini yang berlebihan. Lho iku lho sing dombe duduk bir iku duduk whisky. Iku banyu putih, ketok itu. Lah angel lah bedakno ngene iki, Pak. Angel. Ya anak sing ngaten katanya. Ada yang gitu. Sehingga memang kalau bicara seperti ini yang agak susah. Saat saya ikut seminar di Jakarta tentang hisab ru'yah, ada salah seorang itu mengatakan begini. Nah, meskipun ya matahari itu belum kelihatan dilihat oleh semua orang, tapi kalau ada orang yang mampu melihat, berarti kan sudah bisa dilihat gitu. Kan ada orang-orang yang dianggap mendapatkan keutamaan dari Allah sehingga bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa melihat. Itu kalau Pak, lagi lah kan tadi membuktikan ya Pak. Ilmu hisab itu ilmu pasti. Ilmu hisab itu ilmu pasti. Lalu gue udah sesuk iso disawang lah bahasa iki kan gitu. Ilmu gitu. Di Jakarta itu pernah perdebatannya begitu itu ya terkait dengan begini. Betano sikir gak ikan wangel. Apalagi di era kayak seperti sekarang ini di mana orang itu jauh dari akhirat, orang itu berebut urusan duniawi, hal-hal begini ini menjadi tren sekarang itu Pak. Karena ini dibutuhkan sebagai tambahan kekuatan, orang nggak takut dosa. Lebih-lebih dalam dunia politik sampean. Ya, makanya ini ono perjudian, perdukunan itu akan berkembang. Ini ono pilihan kepala desa, pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan anggota DPR. Dukun niku akeh sing tekani Pak. Dukun niku ditekani wong akeh. Wis macam-macam bola gitu. Ya dukun niku istilah wong Jawa. Supaya istilahnya gak dukun ngono ya. Ya menggunakan wong tua supranatural. Sehingga kemarin muncul di mana Pak? Banyuwangi tadi, Jember. Persatuan Dukun Nusantara gitu ya. Persatuan Dukun Nusantara mau mengadakan demo tentang santet. Mbok sing disantet sapa karo ya itu ya. Ya gini-gini nih Pak ini. Fenomena sekarang itu orang jauh dengan hal-hal yang bersifat gaib. Gak takut. Makanya kita kaji, ngunu-ngunu saja nih piye kok. Ayat ini aja dulu ya kita pakai. Tapi ini cerita dulu. Cerita bagaimana sesungguhnya sihir ya yang jadi perdebatan saat itu di kalangan Bani Israel tentang keutamaan diberikan oleh Allah terhadap Nabi Sulaiman. Kayak begini. Jadi Nabi Sulaiman itu dikatakan tukang sihir. Dari Allah, oh enggak, Sulaiman itu enggak sihir.
Di sini menggunakan kata kafir loh. Makanya kan ayat ini juga sering dipergunakan oleh para ulama yang menetapkan tukang sihir itu statusnya kafir, murtad. Sehingga nanti dalam hadis berikutnya itu hukumannya kan dibunuh, Pak, itu. Hukuman mati bahasanya. Hadis berikutnya adalah nanti itu. Di bab itu sampai itu. Ini bicara hukuman di dunia. Diterangkan lebih lanjut di dalam ayat ini, walakin nasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sikhra. Ya setan iku sing kafir, sing tukang sihir, bahkan mengajarkan sihir itu kepada manusia. Jadi sihir itu menggunakan setan. Sihir itu yang kita bahas itu ini loh, Pak. Bukan tadi yang kekuatan mata ain itu kemarin sudah itu. Ya, itu penyakit ain itu, gangguan mata yang jahat itu. Makanya sampai nek lunga yo lak dikongkon ndonga. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil maundori. Ya, itu yang benar. Wa ka'abatil mandori. Bepergian itu loh. Apal nggih dongane bepergian itu ya. Kok meneng kabeh ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kalimat yang dibaca. Dan itu ayat Quran yang dibaca tadi itu. Susunan kalimat juga mengambil ayat Quran. Baru kemudian doanya itu. Doa berikutnya itu. Itu doa safarnya itu berikutnya itu. Di antaranya di dalam ada antas sohibu fis safari. Engkau ya Allah, teman kami di dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, dan sebagai pengganti kami terhadap seluruh ya, terhadap hal-hal yang terkait dengan keluargaku. Saya tidak bisa ngurusi langsung, pasrahkan kepada Allah. Tuh. Nggih. Tuh. Terus ada tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandori, jelek-jeleknya pandangan-pandangan saat dalam perjalanan. Su'il mungkolabi, jeleknya ketika kembali dari perjalanan. Itu kan dua safar. Tidak pernah baca tak Pak itu, Pak? Buatan Bu? Buatan jenengan berangkat mriki tadi itu termasuk baca itu tak? Gak tahu berarti, gak apa. Rodok dawa tuwa desale. Ya bismillahirrahmanirrahim nggih, tapi ini doa safar. Itu lah doa keluar rumah itu ngoten. Mboten napa-napa panjenengan sing hafal iku. Ana dhewe doa safar. Padha mek panjenengan iku lho, nek pas safar naik napa biyen sing pas safar pengajian nang Jaba niku lho sampean barek wisata ngono iku pas berangkat tok bis iku ya sampean ndonga ngono iku mau Allahu akbar niku lho. Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana itu lho. Allahumma inni as'aluka fi safarinal hadza birra wat taqwa wa minal amali wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina fi safarina hadza wa ta'anna dawi itu lho Pak. Tuh. Nah, harus hafal iki. Pokoke iku selancar-lancar ae Pak, gitu ngoten niku. Tegese lancar iku setan-setan iku sekali ngoten lho guys. Ngoten niku nggih. Soale wong musafir itu doanya kan dikabulkan oleh Allah. Jadi termasuk mereka yang doanya terkabul itu adalah saat musafir. Termasuk gitu loh. Selain orang yang teraniaya, orang yang berpuasa, pemimpin yang adil, itu orang musafir itu.
sehingga ada sholat saat safar. Tuh, jadi nek teko lunga, terutama lunga ado, sadurunge mlebu omah iku ana salat, jenenge salat safar. Ngoten iki lho, Pak. Ya agama kayak ngono iku ya untuk kepentingan kita. Saking awak dhewe kan gak tapek rutin, gak tapek utun. Nggih, ndonga iku lho akeh. Cukup robana atina, Pak. Iya gak apa-apa wong sabu jagat. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia yaitu Harut dan Marut. Tuh. Tidak ada yang mengatakan Harut Marut itu setan, tapi ada yang mengatakan dia itu jelek tapi berpenampilan kayak baik gitu loh. Makanya disebut malaikat. Memang ayat ini nanti penafsirannya banyak, Pak, tapi nggak usah kita membahas tafsirnya ya. Penafsiran yang saya baca tadi itu banyak. Ada yang mengatakan ya malaikat ini itu ya Jibril dan Mikail. Harut Marut itu ya setan, dia mengatakan begitu. Tapi ini disebut jenenge malaikat nang kene iki Harut Marut. Tapi ada yang mengatakan seperti itu orang jelek tapi berpenampilan baik. Sehingga berkatanya itu tidak langsung iya. Aku ajarono ngini, yo gak ngono. Aku tekoi cuma didadekno didadekno makhluk sing nguji awakmu lho. Hati-hati kon. Nek kon njaluk ulang tak ulangi tapi ujian. Gayae gitu loh, Pak. Ada yang begitu. Tapi intinya bukan itunya di sini. Intinya ada yang mengajarkan ilmu sihir. Ya, meskipun mereka itu disebut malaikat. Di mana ngajarkannya? Di Babilonia. Yo, ini sejarah lama ini, Pak. Sejarah lama ini. Cerita lama itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun, dan tidaklah keduanya mengajarkan min ahadin ya dari salah seorang hatta sehingga mereka yaqula berkata itu, mereka berdua itu berkata innama nahnu fitnatun, sesungguhnya saya ini hanya ujian, saya didatangkan untuk uji kamu. Tapi si wong-wong tetap ngotot supaya diajari ilmu sihir. Sihirnya ini loh, Pak. Sihirnya ini. Fala takfur, janganlah kamu kufur. Jangan belajar sihir kamu untuk nyihir orang. Nanti jadi kafir kamu. Wong elek iso ngandani ngono itu loh, Pak. Makanya jadi dikatakan berpenampilan malaikat. Fayata'allamuna, maka mereka semua belajar minuma dari kedua malaikat itu mayufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, apa-apa yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, seorang laki-laki dengan istrinya. Nah, iki sihir sing iso digawe ndadekno suami istriku bercerai-berai. Nah, ini biasa ini wong duwe bojo cuwanti ngake fitnahe. Akeh tadi wae gawanteng ya akeh fitnahe. Sing enak apa? Sing enak ya setengah ganteng setengah gak. Lho, Nabi Daud itu kan pernah mendapatkan fitnah besar, Pak, itu di masyarakat itu. Panglima perangnya itu istrinya kan sangat cantik, Pak, itu, Pak. Lalu dikirim panglima perang itu perang oleh Nabi Daud itu, terbunuh gitu. Lalu diisukan, diberitahu waktu itu memang yang membunuh itu intelijen atas suruhan Nabi Daud, karena Nabi Daud senang pada istrinya itu loh, Pak. Dan itu berkembang itu menjadi isu besar itu, Pak.
menjadi isu kerajaan itu. Sehingga ketika Nabi Daud terbebas dari isu itu dikaitkan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Termasuk peristiwa-peristiwa besar yang kemudian ya memberikan jalan keluar, ya kayak Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan, itu loh Pak. Kayak Nabi Ibrahim bisa selamat dari kobaran api, misalnya seperti itu. Itu terjadinya tanggal 10 bulan Muharram. Nah, begitu itu. Nggih. Saiki akeh wae ngoten iki. Niki dipelajari wong akeh niki. Jenenge guna-guna iki. Nggih Pak nggih. Kadang-kadang ngene. Diombeni apa iku? Ngono ya Pak dibahasa. Nggih Pak ya Bu ya. Dikai ngombe apa ya? Kok iso lengket ngene iki. Artinya ayat ini menerangkan sihir itu ono. Sihir sing jalakno setan, ngoten lho. Nggih. Terus nek Quran tukang sihir itu dianggap kafir dalam ayat ini loh Pak. Sebab ketika menyebut Nabi Sulaiman dengan tukang sihir menggunakan kata-kata kafir, wa ma kafar. Tidaklah kafir Nabi Sulaiman itu, tapi yang kafir itu adalah setan. Artinya Nabi Sulaiman itu tidak menjalankan sihir. Yang menjalankan sihir itu setan itu. Apalagi kemudian diajarkan oleh dua orang malaikat, disebut malaikat itu. Malaikat itu. Wa ma hum bidzari nabihi min ahadin illa biidznillah. Wa mahum dan tidaklah mereka bidori nabi membahayakan dengan sihir itu min ahadin dari salah seorang illa biidznillah kecuali dengan izin Allah. Ini yang perlu dicatat. Meskipun sihir itu dilakukan kayak seperti itu, tapi tetap ya kalau Allah tidak mengizini tidak akan bisa terjadi. Rasulullah itu bolak-balik disihir orang itu, termasuk wanita yang penyihir barang itu. Rasulullah itu bolak-balik disihir orang. Makanya istighfar sebelum subuh itu kan gitu. Sihir itu biasanya datangnya ya menjelang sahur, ya sahur tadi itu Pak, ya samar-samar itu. Datangnya malam, enggak siang. Siang enggak akan bergerak karena enggak samar siang itu. Agama itu menyiapkan semuanya. Sehingga ayat-ayat penangkal barang disuruh membaca sebelum tidur. Jenengan nek arepe tidur maca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas itu dibaca berapa kali, Pak? 3. Setelah itu, setelah dibaca, ditiupkan di tangan. Terus diusapkan tubuh. Terus berdoa sambil memegang pipi miring. Bismika Allahumma ya. Jadi Nabi ki lho ngono ngajari ngono gitu loh Pak. Lho ngajari gitu loh. Tentu kepentingannya kan untuk kita. Tapi kalau orang seperti kita ngene wis gak ono Pak sing nyihir lapong kalapo-lapo dene. Bae sampean Bu duwe bojo cuwati ngene ya. Duwe suami ganteng, duwe anak apa usaha sukses betul. Kadang-kadang katene kalau ono ae sing resek iku ono ae. Sing resek itu ono ae kata lho Pak katene iku. Ya wis tergantung, pokoknya sekali lagi semua itu kalau nggak mendapatkan izin dari Allah nggak bisa, nggak akan membahayakan.
Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Wa yata'allamuna, dan mereka mempelajari ma yadurhum, apa-apa yang membahayakan mereka, wala yanfa'um, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kalau manfaatnya belas ya. Makanya kenapa orang itu mengembangkan sihir, karena kepentingannya hanya untuk dunia. Lewat di akhirat itu ya gak bakal wong nyihir itu. Enggak akan. Tuh. Nah, terkait dengan buku panjenengan itu ayat ini mulai ini terkait dengan buku panjenengan. Walaqad alimu lamanistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya itu mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keberuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi saja nek sihir iku akibate ngono iku ngerti dhek iku lho. Mereka orang yang terima kitab kok. Orang Yahudi kan terima kitab. Kata Allah, sungguh mereka itu tahu begitu itu. Tapi pengetahuannya itu tidak sampai pada tingkat pengertian. Kesimpulannya ayat ini diletakkan di situ adalah memberikan informasi kepada kita sihir itu sudah ada ya jauh sebelum Rasulullah. Bahkan jauh sebelum Nabi Sulaiman. Sudah ada sihir itu. Dan ayat ini menegaskan bagaimana ya Nabi Sulaiman itu dituduh sebagai tukang sihir, ditambah dengan bagaimana mereka belajar sihir itu. Antara lain sihir yang mereka pelajari itu apa? Sihir yang mereka pelajari itu adalah yufarriqu itu bainal mar'i wa zauji, untuk memisahkan orang dengan istrinya. Dan Allah menegaskan ya, itu kalau nggak diberikan izin oleh Allah tidak akan membahayakan itu. Tidak akan membahayakan. Nah, mereka itu kata Allah sungguh tahu kalau orang yang berbuat sihir itu dianggap menukarkan agama ini, kebaikan dengan kejahatan dengan sihir itu. Dan itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka itu di akhirat kelak itu. Bahkan ya, itu termasuk perbuatan yang sangat jahat itu. Tapi mereka tetap tidak mau mengerti tentang yang demikian itu. Padahal tahu itu. Nah, inilah ayat itu diletakkan. Baca ayat yang pertama ya Pak ya, dalam bahasan tentang sihir. Nanti kita lanjutkan ayat berikutnya. Satu persatu kita bahas kaitan dengan sihir itu. Jadi ayat ini menginformasikan saja ada sihir itu. Lah sihir itu apa tadi sudah kita sampaikan. Sihir dari kata sahara. Sahara itu samar, tidak terang. Jadi kejadian yang samar penyebabnya itu, tidak jelas penyebabnya, tapi ada kejadiannya itu. Perkaranya itu ada, sesuatu itu ada. Tapi sesungguhnya kayak apa itu enggak jelas. Itu. Nah, kemudian para ulama menegaskan iku mulu kontaknya manusia dengan setan. Diperkuat ini dengan ayat ini tadi itu. Tuh. Di berbagai kitab fikih itu dibahas Bapak tentang sihir itu, mana sihir itu. Banyak itu mana sihir itu. Ternyata sihir itu usianya sudah tua. Sampai sekarang pun masih tetap diminati oleh banyak orang. Tuh, sampai sekarang ini. Tuh. Sampai kemudian muncullah kemarin apa itu Pak, acara apa itu di mana itu Indosiar itu loh Pak, tentang kiwil itu loh Pak, kiwil kok bolak-balik oleh wong wedok wayu-wayu ngono kok gelem ae dikawini kiwil ya. Wong kiwil tasik gandeng Pak Imron iki. Gandeng kita ini kiwil itu loh Pak, kiwil itu loh. Ya.
Bojone sik enom kan itu Pak ya. Wis sugih lho ya. Lho kok gelem apa maneh bojo kedua kan misale bojo ketiga kok gelem wong kiwil ya ngono iku lho. Sampai kemudian muncul ke sana. Iki duwe aji pangestu apa gitu ya. Bahasanya macam-macam Pak itu ya, kayak gitu-gitu itu ya. Terus kita dewi sembuh. Kita kalau nggak percaya itu ya tidak akan terpengaruh Pak. Kalau nggak percaya itu itu apa cari Allah itu, nggak terlalu takut. Tapi tetap agama mengajarkan kepada kita berbagai upaya untuk bisa menangkal itu. Demikian, mungkin ada yang didiskusikan. Monggo, satu ayat ini saja dulu kita bahas. Kalau ayat yang nomor 2 itu kemarin sudah itu di bab sebelumnya itu Pak. Nih. Baru nanti kita akan bahas hadis yang menegaskan bagaimana ya sihir itu sesungguhnya itu. Tuh. Baru kemudian nanti hukuman, hadis tentang hukuman orang-orang yang telah mengamalkan sihir ini itu nanti itu. Ada yang ditanyakan? Monggo Pak. Ojo dawa-dawa sih, soalnya durung mari bape ngoten. Di masyarakat banyak orang kena dendam dan apa itu dan bagaimana menangkal dendam? Gendam itu itu bisa melalui hipnoterapi Pak itu. Gendam itu. Orang mempengaruhi jiwa orang saja dengan teknik-teknik. Tidak ada hubungannya dengan setan itu, tidak ada hubungannya itu. Tapi nanti ya kalau masuk pada ainun, nah kemarin itu yang sudah kita penyakit ain, gendam itu bisa dimasukkan dalam kategori penyakit ain, karena tetap gendam itu menggunakan gitu ya Pak ya itu kekuatan di mana orang itu akan ikut orang yang digendami itu, orang yang gendam itu akan ikut, karena kekuatan menguasai dirinya. Itu ilmu kalau biasa hipnoterapi Pak, sampai nek belajar ilmu hipnotis bisa itu. Cuma hipnoterapi itu untuk kesehatan biasanya. Untuk yang lain itu ada ilmunya kalau itu. Nah itu digunakan yang tidak bagus. Tapi ada yang tidak begitu, ono sing nyihir Pak juga, ono sing nyihir. Kita kan tidak tahu bedanya itu. Kita nggak tahu bedanya Pak itu. Jadi itu bisa hipnoterapi itu. Hipnotis lah, bisa hipnotis itu biasa itu. Hipnotis itu hanya mempengaruhi jiwa aja Pak. Orang perhatiannya ada dialihkan gitu, sehingga dia nggak perhatian kepada itu. Tuh. Cuma saya nggak bisa menjelaskan, nggak tahu belajar hipnoterapi di kanan kandani. Nah, artinya lo belajar nanti bakal tepak gitu loh Pak. Mungkin kalau ada yang tahu barangkali bisa memberi penjelasan. Kalau antisipasinya nanti di belakang ada, bagaimana mengantisipasinya ada nanti? Belum, kita belum sana. Ayatnya belum, kita masih membahas sihir itu apa. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dimiliki oleh para wali? Lalu bagaimana cara kita membedakan apakah itu sakti atau tidak sakti? Diulang Pak, yang awal. Perbuatan dari ilmu yang Nabi Khidir itu apakah bisa dimiliki oleh para wali? Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah itu sakti atau tidak sakti? Wah, mohon maaf saya nggak bisa menjawab Pak secara rinci ya. Tapi yang begini aja, semua ilmu itu bisa dimiliki oleh manusia. Kalau Allah itu memberikan ilmu itu kepada siapapun. Nggih. Nabi Sulaiman itu punya ilmu seperti itu. Itu mohon kepada Allah. Lalu diberi. Ketika diberi, beliau mengatakan, ini adalah keutamaan dari Allah untuk menguji aku. Apakah aku menjadi orang bersyukur atau kufur? Di situ Pak. Memang sekali lagi sulit membedakan. Sulit membedakan. Nggih. Oleh karena itu saya akan pernah sampaikan dulu. Panjenengan kalau mau membaca bukunya atau kitabnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, itu beliau ngarang buku yang berjudul Al-Muntadhiratul Muntasirah. Itu salah satu yang dibahas adalah wali. Di dalam pengantar buku itu ditulis oleh beliau
Karena beliau merasa ada kekhawatiran dan kegelisahan. Kalau dalam bahasa kampus namanya kegelisahan akademik gitu ya Pak. Yang kemudian menimbulkan semangat untuk melakukan atau menulis buku itu namanya kegelisahan akademik biasanya. Kekhawatirannya adalah yang namanya wali itu punya kelebihan dan punya keanehan tadi. Padahal menurut beliau wali itu bukan dari situnya. Wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Beliau pakai ayat itu, termasuk ayat yang dipakai ittaqullah haqqa tuqatih. Termasuk ayat itu yang dipakai. Karena ketakwaan orang kepada Allah, dekatnya kepada Allah, lalu Allah memberikan kelebihan-kelebihan. Jadi kelebihan itu bukan sesuatu gitu yang ia inginkan. Saya harus bisa itu tidak. Itu memang diberi oleh Allah sendiri. Yang ia lakukan itu bagaimana mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga dalam bahasa hadis, penglihatannya itu penglihatannya Allah. Ketika berjalan itu berjalannya Allah itu Pak, bahasanya itu. Ya tentu dilindungi gitu Pak. Nah, kira-kira panjenengan gimana begini ya? Bedakan. Kayak Khidir dan Nabi Musa, ini misalkan. Bisa kayak ilmu Nabi Khidir dipelajari manusia. Nah, kalau dengan setan kan bisa Pak, wong ada sihir. Kalau setan ya bisa, setan yang mengajarkan seperti itu. Tadi kan sudah kita sampaikan, ada salah satu menurut para ulama sihir namanya sihir khayali, yang tadi itu menipu itu. Yang menipu tadi itu Pak, itu. Berarti ada, tapi tetap setan. Kalau itu. Tapi kalau wali yang tadi itu ya makanya namanya karomah, itu kan karomah itu kemuliaan dari Allah Pak. Nah, bisakah karomah dipelajari? Nggak bisa, pakai mukjizat nggak bisa dipelajari. Itu Allah yang memberikan. Sehingga sifatnya kadang temporer. Loh, kalau ilmu bisa dipelajari. Kalau mukjizat ya apa kata Allah? Nah, lalu muncullah kemudian jalan tengah gitu Pak, supaya tidak dinamakan sihir gitu ya Pak ya itu ya, atau yang membantu itu setan. Maka kemudian muncullah jalan tengah, ikut dibantu jin tapi jin sing iman. Nah, ayatnya kan kemarin ada itu, bagaimana ya orang ketika minta bantuan pada jin itu. Gitu kan itu. Lalu jin tapi jin muslim gitu. Yang dipakai apa namanya dasar itu ya kayak cerita Nabi Sulaiman memerintahkan ifrit itu gitu. Ifrit kan tunduk sama Nabi Sulaiman gitu. Ya, makanya nanti kita tidak membahas itunya Pak. Kita membahas nanti syiriknya yang harus hati-hati kita itu. Tapi kan sebelumnya kita cerita dulu sekilas tentang sihir ini itu. Nanti syiriknya dan kafirnya serta hukumannya itu. Serta bagaimana menangkalnya itu. Apakah sihir ditangkal dengan sihir itu nanti. Makanya ada bab nusroh di belakang itu. Ada bab nusroh di belakang itu nanti. Itu kaitan dengan menangkal sihir. Apa ditangkal dengan sihir gitu. Bab ada begitu, sihir ditangkal dengan sihir. Saya kira begitu Pak ya. Jadi kalau karomah itu mukjizat yang nggak bisa dipelajari Pak. Kalau dipelajari ya keterampilan. Karena itu kejadian itu ya Pak. Ya kejadian yang terjadi ya itu kadang spontanitas. Maka mukjizat yang luar biasa, yang paling besar dibanding dengan mukjizat yang pernah diberikan kepada para nabi itu adalah Al-Quran. Halo, saya ngaji ya, ngibun, ya wes ngibun, nggih. Ah itu Pak, mukjizat Al-Quran itu sepanjang masa Quran tidak akan Pak lenyap dalam arti, iso diganti, dirubah, macam segala barang, wong konangan. Quran itu kan bukan sekedar tulisannya ini kan tulisan ini. Quran itu kan gaib. Cuma diwujudkan dalam bentuk tulisan. Sehingga muncullah namanya mushaf Al-Quran gitu. Kalau nggak ada ini, nggak ada yang mengantarkan kita untuk bisa memahami Al-Quran itu. Pada zaman Nabi kan Quran belum ditulis begini. Nah itu. Jadi kalau baca Quran ya kayak hafalan itu.
Berarti sahabat hafal semua. Yo hafal baca Quran ya. Ya gak buka lembaran lho, gak ono lembarane kok. Sing dibuka itu gak ono. Kan kemudian itu karena ya pada berikutnya itu membutuhkan sehingga kemudian ditulis. Tapi apakah Quran sejak zaman Nabi sudah ditulis? Iya sudah, ditulisnya sudah. Tapi belum dibukukan lalu banyak diedarkan belum. Tulisan itu hanya dokumen saja. Saya kira begitu Pak ya. Nanti intinya ini adalah syirik besar yang harus kita jauhi gitu. Bab ini menggoda loh Pak, menggoda manusia itu sekarang ini. Dia mergo apa ya dunia kayak gini sampean. Gak ono suara, gak ono apa, ono KLB Partai Demokrat. Kan tadi lho Pak sampean ini. Lah apa sih kan KLB Pak? Ya sih dah dilihat gitu. Monggo Pak, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja Pak di belakang itu belum kok sampai kok bisa gini nanti ya. Belum babnya itu loh. Setelah ini nanti kita teruskan baru kita membahas macam ngoten Pak nggih. Macam. Baru kemudian nanti kita membahas an-nusrah itu nanti. Al-Nusra itu gak apa-apa Pak, pelan-pelan aja gitu ngaji. Yang penting kita berusaha itu loh Pak ya, untuk memahami, dan kalau salah ya kita berusaha untuk menjauhi gitu. Tapi lek sampean mosok ono sing belajar sihir barang ini ya wis ngene iki ya. Soge ya gak suwoge temen, miskin ya gak miskin temen. Lah ngoten Pak nggih. Guanteng ya wis tengah-tengah ngene iki. Apa meneh wis tuwa ngene iki. Sapa sing arep padha ae. Ibu-ibu cantik ya wis pas-pasan ngene iki kan gitu ya Bu ya. Itu kan gitu ya, biasa. Tapi yang namanya orang kan ada saja kesalahan-kesalahan tertentu itu. Saya kira begitu Pak itu ya. Saya kira cukup demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatika wa hikmatika wa ansurna nasran azizan ya fattah ya razzaq warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal faksha wal munkar wal baghi wal amrad wa ta'um ma la yasifu ghairuka. Allahumma shrif 'anna al-bala wal waba wal ghala wal faksha wal munkar wal baghi wal amrad wa ta'um ma la yasifu ghairuka. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wa ahli wal mali. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judan wa sa'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.